Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya, yang paling banyak dibeli asing dalam 1 bulan terakhir ya. Dan untuk saham-sahamnya itu yang akan kita bahas adalah saham, yang pertama ada saham Bank BRI, ITMG, INKB, SMGR, UNVR, dan MDKA. Nah, ini 6 saham yang dalam 1 bulan terakhir ini paling banyak dibeli asing. Untuk datanya ini kita ambil dari tanggal 23 November ya, karena hari ini tanggal 24 November, berarti dari tanggal 23 sampai kemarin Jumat 23 Desember, dari tanggal 23 November sampai 23 November itu ini saham-saham yang paling banyak dibeli asing. Yang pertama ada saham Bank BRI, aslinya netbuy 1 triliun lebih ya. Kemudian di ITMG aslinya netbuy 400-an M, di SMGR, UNVR, MDKIN, INKB ya untuk aslinya masuk lebih dari 200-an M ya. Cuman emang secara keseluruhan aslinya lebih banyak keluar sih di IHSG, karena ini di BBCA aslinya udah net sell 4,6 triliun, di Telkom 2,4 triliun, Astra, BBRI, Agoto, ADMR, Adaro itu aslinya keluar lumayan banyak di atas 1 triliunan lebih ya. Dan dan di sini yang menariknya di BBRI ya, soalnya untuk teman-temannya kayak BBCA, BMRI, BBNI itu asingnya keluar, cuman di saham BBRI aja untuk asingnya netbuy 1 triliun lebih. Kira-kira gimana untuk ke-6 saham yang akan kita bahas ini, apakah ada kesempatan buat entry? Kita akan bahas bareng-bareng ya, tapi seperti biasa disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BRI ya, yang hampir tiap hari kita ikuti untuk pergerakannya, dan harganya itu selalu beberapa hari terakhir itu selalu dijaga di area 4870-an ya. Kira-kira emang apakah AVG mereka yang ngumpulin saham Bank BRI itu di area situ? Kalau kita cek ini untuk datanya Bank BRI dari tanggal 23 November secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan yang paling banyak masuk di saham Bank BRI yang pertama ada CS, ZP, BBRX ya. Dan untuk CS, ZP, BB ini sebagian asing ya, asing paling ya. Emang untuk CS, ZP ini asing ya yang masuk. Untuk CS asingnya masuk netbuy 759 M, dan AVG buy-nya untuk CS versi asing, AVG buy-nya ada di harga level 4.914. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir ini untuk averaging buy dari broker-broker yang masuk di saham Bank BRI itu di harga 4.800-an ke atas ya, 4.800-an, 4.800-an, bahkan CS-nya di 4.900-an, berarti floating loss ya untuk CS. Untuk ZP di 4.872, berarti untuk ZP-nya ya pas di area support-nya ya, 4.870. Jadi harganya itu sepertinya emang dijaga di area sini 4.870 ya. Sebenarnya ini support kuatnya secara broker saham ini, support kuatnya di area situ. AVG-nya ya di sini. Yang ngumpulin barang paling banyak BBRI untuk AVG-nya di 4.800-an, 4.900-an. Jadi kalau mau entry, mau spekulasi buy, sebenarnya untuk harga saat ini itu ya ini support kuat ya. Kalau sampai jebol di bawah itu sebenarnya selama untuk CS, ZP itu belum distribusi banyak, itu malah kesempatan buat entry ya. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Jadi untuk saham Bank BRI emang support kuatnya di area sini. Selalu dijaga harganya nggak jebol. Cuman ya kita nggak tahu minggu depan apakah jebol atau enggak ya. Mudah-mudahan sih enggak selama CS dan ZP-nya belum distribusi cukup banyak di saham Bank BRI ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, gimana untuk CS dan ZP? 1 minggu terakhir di saham Bank BRI untuk CS dan ZP berarti dari tanggal 19. CS-nya, ZP-nya keluar, sebagian keluar ya, jadi perlu hati-hati. Dalam 1 minggu terakhir ini untuk ZP udah keluar 121 M, dan untuk CS-nya keluar 64 M ya. Sebagian keluar ya, jadi ya paling untuk ZP atau CS
Itu ya, nurunin dulu saham Bank BRI mungkin akan konsolidasikan dulu di range area ini ya, nunggu teman-temannya naik kayak Bank BCA, Bank Mandiri. Kalau mereka naik, kemungkinan harga Bank BRI juga ikut naik. Cuman kemarin dalam 1 minggu terakhir ini untuk ZP dan CS mulai jualan ya. Tapi dalam 1 bulan terakhir AVG buy mereka itu ya pas di area sini 4870. Kalau kita cek dari tanggal 23 November dari sini ya, dari bawah sini AVG-nya di atas. Ya kalau jebol di bawah itu ya support terdekatnya selanjutnya di area sini. Tapi kayaknya sih ya mudah-mudahan sih nggak jebol ya supportnya di sini. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Jadi support kuatnya dalam 1 bulan terakhir di 4.870. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang dalam 1 bulan terakhir, kalau kita cek dari tanggal 23 berarti di atas ini ya, dari tanggal 23 November itu untuk asingnya cenderung masuk. Udah net buy ITMG dalam 1 bulan terakhir aslinya net B 402 juta ya, 402 juta. Dan untuk ITMG coba kita cek 1 bulan terakhir dari tanggal 23 ya. Dari tanggal 23 untuk asingnya yang masuk di ITMG itu siapa? KZZB ya. Untuk KZ versi asing, ZB juga asing. Untuk KZ AVG buy-nya di 40.920. 40.920. Floating loss ya untuk KZ-nya 40.900-an. Ya di atas. Ya floating loss dikit sih. Ya hitungannya nggak BEP lah ya. Di area sini di area 4.920 untuk AVG-nya si ZB di saham ITMG. Kemudian untuk si KZ ya, sorry. Kemudian untuk AVG-nya si ZB malah di 41, berarti floating loss untuk ZB-nya. BK-nya juga di 40.900-an. Dan mereka yang masuk itu AVG-nya di 4900-an, 41.000 ya. Berarti untuk harga saat ini kalau dalam 1 bulan terakhir untuk ITMG ya, ini pas di AVG-nya broker-broker yang masuk ya, yang ngumpulin di saham ITMG. Kalau kita cek dari sini, coba kalau kita cek dari bawah aja, dari tanggal 14 November. Kalau kita cek dari tanggal 14 November, AVG ZP di 39 ribuan, KZ di 40.200-an, 40.800-an untuk CS. Berarti emang kalau mau entry sih ya bagusnya di area sini ya, 40. Kalau turun ke area sini itu selama asingnya nggak jualan, kan kalau secara technical support terdekatnya di area sini kalau secara histori ya. Ya, kalau bisa turun lagi ke area 38.000 itu sebenarnya kesempatan buat entry ya, selama asingnya belum jualan untuk saham ITMG. Kalau mau spekulasi buy, bagusnya di dekat-dekat area sini. Kalau turun, kalau nggak turun, soalnya untuk harga saat ini sih 40 ribuan itu ya sebagian yang masuk di saham ITMG dalam 1 bulan terakhir di tanggal 22 itu sebagian floating loss ya. Floating loss cuman nggak terlalu banyak, jadi kemungkinan untuk kalau kita cek secara keseluruhan juga dalam 1 bulan terakhir cenderung ya ini didistribusi oleh KZZB walaupun nggak terlalu banyak ya. Jadi kemungkinan untuk saham ITMG kalau mau masuk ke watchlist kalian yang suka sektor pertambangan, cuman untuk sektor pertambangan ini emang mungkin untuk tahun depan kurang bagus ya untuk sentimennya, karena sentimen pemulihan ekonomi global, kemudian inflasinya yang mulai terkendali itu sebenarnya kurang bagus untuk harga-harga komoditi seperti batu bara ya, dan itu juga ya paling ikut berdampak ke saham-saham di sektor pertambangan dan komoditas. Kemungkinan sih seperti untuk saham ITMG. Mungkin untuk ITMG itu kalau lihat seperti Adaro, itu kan asingnya mulai keluar setelah lokalnya masuk ya.
dipancing-pancing mungkin dengan isu pembagian dividen yang gede, lokalnya pada masuk, nah itu asingnya keluar. Dan untuk ITMG nggak tahu juga apakah next ke depannya akan seperti Adaro atau enggak, kita ikuti aja. Cuman sampai hari sampai 1 bulan terakhir ini untuk aslinya masih net buy. Gimana kalau kita cek dari 1 minggu terakhir, coba ya kita cek dari tanggal 19 Desember untuk saham ITMG dari 1 minggu terakhir ini untuk aslinya yang masih masuk KZ, BK, KZ Net BM 95M. Jadi aslinya masih masuk ini. Ini yang keluar malah lokal-lokal ya, broker-broker lokal ini yang keluar. Ya, dan untuk aslinya cenderung masih masuk di saham ITMG. Dan kalau kita lihat juga perbandingan yang net buy sama net sell ini agak jauh, lebih banyak yang masuk ya. Jadi ini mungkin bisa masuk ke watchlist yang suka saham-saham sektor pertambangan ya, walaupun untuk sentimennya kurang begitu bagus untuk kedepannya ya. Cuman ya kita nggak tahu, harganya kan disetir oleh market makernya ya, tergantung supply and demand di market. Oke, itu untuk saham ITMG ya. Untuk harga saat ini sih ya pas di AVG beberapa bandar-bandar atau asing yang masuk ya. Cuman ya kalau bagusnya di area sini. Kalau turun ya, kalau enggak ya di area sini pun masih ada kemungkinan naik kalau lihat asingnya masih terus masuk. Ya mungkin kalau ITMG semoga aja enggak seperti Adaro ya, ketika lokalnya mulai masuk, asingnya keluar. Oke, itu untuk saham ITMG. Dan selanjutnya untuk saham yang paling banyak dibeli asing itu ada SMGR. Dan untuk saham SMGR harganya malah udah koreksi ya. Kalau kita cek dari tanggal berapa tadi, 23 November ya, dari atas ini sampai hari ini dalam 1 bulan terakhir lah intinya untuk saham SMGR itu, walaupun harganya turun, itu untuk asingnya cenderung masuk ya. Apalagi untuk SMGR ini kan habis like isu ya. Biasanya kalau perusahaan itu sehat, habis like isu untuk harga sahamnya itu cenderung naik. Biasanya sih seperti itu. Mungkin waktu itu kan tanggal 6 Desember kan turun gara-gara harga like isunya eh, di berapa kalau lupa. Ya intinya harga like isunya itu lebih rendah dibandingkan harga market ya waktu itu, makanya harga sahamnya itu cenderung bergerak turun. Dan setelah like isu mungkin akan mulai bergerak naik lagi ya untuk saham SMGR ini, mengingat dari segi fundamentalnya juga nggak jelek-jelek banget untuk saham SMGR. Coba kita cek untuk fundamental perusahaan SMGR ya. Sekilas aja untuk laporan keuangan dari segi neraca keuangan, dari segi modal equity terus meningkat ya. Ini equity-nya terus naik, cukup bagus. Kalau equity naik ya otomatis book value-nya juga ikut naik. Dan dari segi hutangnya cenderung menurun. Kemarin kuartal 2 2022 itu 15 triliun hutang bersihnya, dan di kuartal 3 ini hutangnya turun menjadi 13 triliun hutang bersih ya. Kalau total hutangnya ya ini total hutang sampai kuartal 3 untuk SMGR itu ada di 16,3 triliun ya. Kalau di kuartal 3 kemarin 17, 18, jadi cenderung turun dalam beberapa kuartal terakhir. Beberapa dari tanggal 2 dari kuartal 1 2021 itu malah hutangnya cenderung turun ya, semakin ke sini. Jadi cukup bagus untuk neraca keuangan dari SMGR itu ya, SMGR ini ya. Kemudian kalau kita cek dari segi ROE juga ya masih profit, walaupun emang dari segi ROE-nya kadang turun kadang naik ya. Cuman intinya perusahaan ini masih profit gitu aja. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Harusnya setelah like isu selesai ya, harusnya untuk sahamnya bisa mulai bergerak uptrend ya. Apalagi untuk asingnya masih terus akumulasi. Soalnya kalau kita cek coba untuk SMGR. Untuk SMGR kalau kita cek dalam 1 bulan terakhir, berarti dari tanggal 23 November. Untuk asingnya yang masuk paling banyak itu AK Net buy 120M, kemudian ZP, BK, KZ, AG juga masuk ya di saham SMGR ini. Dan untuk AK AVG buy-nya ada di harga
7.091. 7.091. Floating loss ya, 7.091. Posisi AVG-nya AK kalau kita cek dalam 1 bulan terakhir dari tanggal 23 November itu di arah sini. 7.000-an di atas resisten yang ini ya, di atas resisten 7.050. Kira-kira next ke depannya gimana? Kalau kita cek untuk AK dalam 1 minggu terakhir ini di saham SMGR, kita cek di tanggal 19 Desember untuk AK-nya masih net buy ya, jadi untuk AK-nya masih terus masuk di SMGR, berarti untuk AK masih cukup optimis ya di saham SMGR ini. Jadi buat teman-teman yang mau nyicil sih, ini sih udah di area support ya, di area support yang di sini. Kalau bisa breakout lagi di atas 6.775 untuk saham SMGR ya, mungkin nggak menutup kemungkinan bisa ngejar sini ya, 7.075 breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi ya, mengingat untuk AK-nya masih nyangkut dalam 1 bulan terakhir ini. Kalau kita cek di sini untuk AK-nya dalam 1 bulan terakhir, secara keseluruhan emang yang keluar itu lokal ya, ini PDIN, BQSA yang keluar di SMGR itu broker-broker lokal dan ditampung oleh asing. Jadi ya ini bisa jadi watchlist buat teman-teman mungkin yang suka ngikutin asing. Asingnya lumayan masuk ya, lumayan banyak masuk di saham SMGR dan harganya turun. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Ini cukup menarik sebenarnya kalau mau invest di SMGR. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya dalam dari tanggal 4 November, Desember dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan ini untuk SMGR udah turun lumayan dalam. Dari level 8 ribuan udah turun 18% ya untuk sekelas SMGR 18% itu lumayan dalam. Dan ya nggak menutup kemungkinan bisa breakout di atas 8.300-an ya untuk saham SMGR ini, tinggal nunggu waktu aja mengingat untuk asingnya ketika harganya turun itu cenderung masih akumulasi. Oke, itu untuk saham SMGR ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Unilever ya, yang paling banyak dibeli asing selanjutnya adalah Unilever, dan kalau kita cek dari tanggal 23 November sini, untuk saham Unilever emang asingnya cenderung masuk ya, cuman nggak terlalu banyak-banyak banget sih. Asingnya masuk 243,5 M dalam 1 bulan terakhir di saham Unilever. Kalau kita cek siapa aja yang masuk dari tanggal 23 November untuk UNVR, RX ya, yang paling banyak masuk itu RX net buy 146 M, AVG buy-nya untuk RX itu di level 4.720, berarti untuk RX posisinya floating profit ya, karena harga saat ini 4.800-an, RX AVG-nya di 4.720. Ya, di arah sini berarti floating profit. Berapa poin? Nggak terlalu banyak. Floating profit 2 poinan aja ya, cuman ini Unilever. Kemungkinan untuk Unilever itu biasanya harganya itu tergantung dengan net income-nya ya. Kalau net income laporan kuartal 4 besok atau laporan tahunan Unilever ini lebih baik dibandingkan beberapa kuartal terakhir, ya ada kemungkinan harganya bisa ke area sini lagi. Ya, soalnya pas saham Unilever di bawah sini kan ini harganya naik karena laporan kuartalnya waktu itu lumayan bagus ya dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini turun kemarin pas kuartal 3 ya, karena laporan kuartal 3-nya nggak sebagus laporan kuartal sebelumnya. Dan kemungkinan lihat aja kuartal 4 gimana. Kalau laporan kuartal 4-nya lumayan bagus untuk saham Unilever ya nggak menutup kemungkinan ke area sini lagi 5.400-an ya, nutup gap yang di sini sama di sini. Oke, itu untuk saham Unilever ya. Untuk asingnya yang paling banyak itu RX versi asing masuk 146 M, ZP masuk 78 M, dan dalam sampai 1 minggu terakhir ini untuk RX dan ZP-nya gimana? RX masih masuk, itu kabar baiknya untuk RX terus entry ya di saham Unilever. Oke, itu untuk saham Unilever ya. AVG RX tadi di 4.720-an, jadi
Buat pertimbangan aja, kalau mau entry ya bagusnya di sini 4.700-an, 4.720-an. Oke, itu untuk saham Unilever ya. Selama RX-nya belum distribusi, ya setelah bandarmologi masih berani hold ya untuk saham Unilever. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya untuk saham yang paling banyak dibeli asing adalah INKP. Asingnya masuk lumayan banyak, ya enggak masuk sekian ya. Di INKP untuk asingnya masuk 202 M ya dalam 1 bulan terakhir dan harganya turun. Ini kayak SMGR ya untuk INKP ini. Harganya di 9.150 untuk saham INKP kalau kita cek dari tanggal 23 itu dari sini ya. Ya kita cek emang dari atas dalam 1 bulan terakhir. Ketika harganya itu cenderung bergerak turun, untuk asingnya sebagian masih masuk ya di saham INKP. Dan apakah ini kesempatan buat entry atau nunggu di level berapa? Untuk INKP, kalau secara teknikal sih ya ini support terdekatnya di area sini. Setelah histori ya. Kalau mau entry dekat-dekat area sini, kalau ada yang jaga harga ya, kalau jebol di bawah itu ya mungkin bisa ke area sini. Ya ke area 8.675 kalau kita cek untuk AVG-nya ya pasti di atas ya, soalnya kalau kita cek harganya itu waktu itu pas di atas dari tanggal 23 itu harganya masih di atas. Di tanggal 23 November untuk INKP yang masuk untuk aslinya ada ZP RX, ZP BKRX ya. Untuk ZP ini paling banyak, jadi kalau kita cek di sini untuk INKP cenderung diakumulasi oleh ZP. ZP versi asing ya masuk 123,8 M dalam 1 bulan terakhir. AVG buy-nya untuk ZP AVG buy-nya di 100 ini ya 9.616, berarti untuk ZP floating loss AVG buy-nya di 9.600-an di atas. Jadi ya ini bisa jadi watchlist teman-teman ya kalau mau ngikutin asing, karena ketika harganya itu bergerak turun ya dari atas ini 23 November turun itu asingnya ada yang akumulasi untuk saham INKPASI ZP. Oke, itu untuk saham INKP mungkin ya ini area sini kalau mau nyicil di range area 8.675 sampai 8.975. Kalau udah masuk di range area itu kesempatan buat entry ya. Tapi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Karena kita juga nggak tahu ke depannya harga saham mau dibawa kemana. Tapi biasanya kalau asingnya terus masuk, biasanya kalau IHSG hijau akan diangkat duluan ya. Biasanya sih seperti itu untuk saham INKP. Oke, itu untuk saham INKP. Selanjutnya kita cek saham MDKA, dan MDKA juga turun. Ini saham-saham sebagian saham yang dibeli asing itu harganya turun-turun ya. Eh, ini udah mendekati support malahan untuk MDKA. Support kan di arah sini. Kita juga kadang mengikuti ya. Jadi ini sepertinya momen-momen yang cukup bagus buat entry untuk saham MDKA ya. Cuman dalam beberapa hari terakhir emang asingnya cenderung jualan. Jadi untuk besok sih perhatikan saya level ini ya. Semoga aja ada yang jaga harga di area 3.907 untuk saham MDKA. Kalau kita cek dalam 1 bulan terakhir untuk MDKA aslinya net buy 205 M dalam 1 bulan terakhir. Untuk aslinya masih net buy, cuman dalam 1 minggu ini ya untuk MDKA itu aslinya cenderung jualan. Ini kita cek dulu dari tanggal 23 November ya. Nah, di sini untuk ZP AVG buy-nya ada di 4.311 ya untuk AVG buy-nya. Kira-kira floating loss berapa poin? Berarti untuk ZP di saham MDKA kan AVG-nya di area sini. Floating loss sekitar 7 poin kayaknya. Ya, sekitar 7%-an floating loss-nya untuk ZP di saham MDKA ya. Jadi ini bisa masuk ke watchlist MDKA. Kalau mau masuk ya, cuma tetap disclaimer, coba kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 19 Desember untuk MDK itu ya emang aslinya keluar ini CSBK, AK,
keluar ya. Jadi untuk harganya emang mungkin dibikin turun dulu ZPBK, dan untuk ZPBK ZP ya yang nurunin saham MTK. Cuman untuk ZP ini posisinya dalam 1 bulan terakhir itu masih floating loss di saham MTK. Jadi mungkin nggak menutup kemungkinan mungkin ZP mau nurunin dulu dan masuk di bawah, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Cuman hati-hati aja kalau jebol di bawah 3.980 untuk MTK bisa turun lebih dalam lagi ya, bahkan bisa ngejar 3.500-an ya. Intinya perhatikan saja level ini kalau mau entry ya, karena nggak menutup kemungkinan bisa mantul naik di area sini. Oke, itu untuk saham MDKA ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.